Semester 3. Oh, semester Semester 3. 3. Itu memang ada SKS-nya Memang ada. Memang ada Memang seperti ada itu, kurikulum. ya? Di Politeknik Kalau di Politeknik 70% kita praktek, prakteknya. vokasinya itu 30% kita teorinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Rasmanuddin Haji Rahamin di Rasman Podcast. Malam ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ini, seorang doktor yang termasuk cepat dalam perolehan S3-nya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya, dan asli putra daerah Semeluh. Baik, langsung saja ini di depan saya ada Dr. Amin Haris, MS, MPD. Oh, MPD. Iya. Oh, MPD. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat. Sehat walafiat. Ini sudah berapa hari di Semeluh? Lebih kurang sudah 10 hari Pak Rasman. Sudah 10 hari ya. 10 hari ya. Dalam rangka kegiatan Dies Natalis Politeknik Kepulauan Semeluh yang ke-1 dan seminar nasional. Seminar nasional. Iya. Oh, ini seminar nasional tapi di tengah Samudra Hindia gitu ya? Iya, betul sekali. Itu luar biasa. Iya. Memang ini apa namanya, kapasitas sebagai doktornya itu memang luar biasa nih. Itu Pak Rasman lah yang menilainya. Kalau saya belum merasa lah. Oh ya, memang satu itu pasti apa kata orang gitu kan, apa penilaian orang. Iya, iya. Kalau kita mah bekerja saja gitu. Iya. Ya, baik, Pak. Ini biasanya panggil yang paling enak itu dipanggil apa biasanya? Pak Amin, Pak Haris, Pak Amin. Pak Amin ya? Iya. Iya, iya, Pak Amin. Pak Amin, kecilnya dulu di mana? Iya, kalau kecilnya itu lahirnya otomatis di Semeluh lah. Semeluh, Nah, ya. di Semeluh di Desa Lukpau, Kecamatan Alafan. Lukpau, Kecamatan Alafan. Ya, Dan kalau dulu itu kecamatannya Semeluh Barat, ya. Ya. Sekarang sudah jadi Sekarang Alafan, sudah ya? jadi Kecamatan Alafan. Ya. Itu bahasanya yang bahasa Lekon itu ya, betul ya? Bahasa Fulai sebenarnya. Oh, Fulai? Iya, Oh, bukan yang Lekon ya? Bukan. Oh, yang Lekon kalau yang di ibu kota ya? Iya, betul. Yang di Langi ya? Iya, betul Ya, sekali. ya. Oh, gitu. Ya, setelah kecilnya terus Iya, setelah tamat sekolah dasar, ya hijrah ke Melabu Aceh Barat waktu Ke itu. Melabu. Ke Melabu Aceh Barat. Waktu itu kita masih satu kabupaten dengan Aceh Barat itu. Iya. Nah, artinya hijrah itu untuk melanjutkan studi lah. Melanjutkan studi. SMP ya. SMP. Nah, kemudian waktu itu memang punya akses di sana ya, hendak ke kota Sinabang, langsung ke Melabunya. Oh gitu. Dari langsung di sana. Oh, iya. Kita dulu ada jalur kapal itu, kapal speedboat itu. Oh, ada yang langsung ke sana ya? Ada, dari Lewa. Dari Lewa. Sampai sekarang masih ada seperti itu? Masih ada. Masih ada langsung? Iya, buat mancing gitu ya. Oh, buat mancing gitu ya? Oh. Ya. Itu apa? Ikut paman atau saudara atau apa waktu itu kalau bisa nekat? Ikut abang. Oh, ikut abang. Ikut abang ya. Abang Iya. sepupu atau? Abang kandung. Abang kandung. Iya. Oh, ini berapa orang saudara nih? Kita saudara ada 6 orang. Kita 6 yang paling bongsunya. Oh gitu. Oh gitu ya. Ini kalau yang paling bongsu dokter, terus yang di atasnya itu apa yang tuh? di atasnya ada yang sarjana, ada juga yang tamatan menengah tingkat atas. Oh gitu. Iya. Bukan lebih tinggi. Ini kalau adiknya lebih tinggi, biasanya yang atasnya Enggak, lebih. adiknya karena termotivasi saja. Oh gitu ya. Iya. Karena dukungan semua keluarga Iya. gitu. Iya. Pak Amin, setelah SMP ya, di Melabu SMP ya? Iya. Nah, setelah SMP melanjutkan SMA.
SMA masih di Melabu. Masih di Melabu juga. Masih di Melabu juga. Iya. Ya. Setelah itu saya melanjutkan studi diploma waktu itu. Diploma sama dengan Ibu Mar ya. Iya, Jadi setelah itu saya lanjut di S1-nya lagi ya. Kemudian ada peluang untuk ambil pasca sarjana di S2-nya, kemudian saya berlanjut terus untuk mengambil pendidikan doktornya. Oh, langsung ya. Itu selama pendidikan itu mandiri atau ada beasiswa itu? Kalau S2-nya itu mandiri. S2-nya mandiri. S2-nya mandiri, kemudian kalau di S3-nya itu melalui beasiswa BPPS, beasiswa program pasca sarjana waktu itu untuk dosen ya. Nah, sehingga saya diterima melalui beasiswa BPPS waktu itu ya sampai tamat, sampai 3 tahun. S1-nya dulu di mana? Kalau S1-nya itu saya di Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh. Oh, di Muhammadiyah. S2-nya? S2-nya di FKIP Siakuala. Oh, di Unsia. Unsia USK. Oh, MPD. Iya, ya? MPD. Kemudian untuk doktornya itu di Universitas Negeri Malang. Oh, di Negeri Malang. Jadi itu tanpa jeda itu ya? Kalau tahunnya tanpa jeda seperti Tanpa jeda ya? Tanpa jeda ya. Tahun berapa itu dokter? Usia berapa dokter? Saya berangkat doktor itu usia saya 27 tahun kalau salah. 27. Nah, 27 selesainya 31. Selesai 31. Kalau tidak salah waktu itu 2011 dan dokter termuda di Aceh. Namun sekarang sudah banyak kali orang yang dokter-dokter baru ya. Sudah ratusan. Mungkin sudah mendekati ribuan. Waktu itu di Aceh itu tahun 2011 itu mungkin masih sendiri. Masih sendiri. Dokter muda seusia 31 tahun waktu itu. Itu tahun 2011. 2011. Sekarang 2022. Masih mudah juga. Malah lebih muda lagi sepertinya. Itu kurang merasakan lancar mungkin yang lain yang melihatnya. Pak Amin, sudah berapa putra-putrinya nih? Kalau putra dan putri itu ada 3. 3. 2 putra, 1 putri. 1 putri. Iya. Istri? Kalau istri baru 1. Baru 1. Memang 1. Saya cuman catat yang pertama aja, baru 1. Nggak perlu dirawat. Iya, 1. Iya. Baru 1. Iya. Baik. Kalau nggak salah kan setelah pulang itu pernah di Ubudiyah ya? Oh ya, pernah waktu di situ ya. Dan di situ juga kalau nggak salah pernah jadi apa di situ? Rektornya apa di situ? Iya, waktu itu belum universitas jadi ketua. Ketuanya. Ketua. Kemudian itu berapa tahun? Ada lebih kurang 1 atau 2 tahun lah. 2 tahun di situ ya. Iya, 2 tahun. Biasa. Kemudian saya beberapa kali mengurus Ubudiyah itu berangkat ke Jakarta untuk perubahan status menjadi universitas. Memang kalau home base-nya itu di Universitas Muhammadiyah Aceh. Oh iya. Oh gitu. Kalau ngajar yang utamanya di sana ya. Iya, benar sekali ya. Karena di situ kita hanya diminta bantulah. Jadi sekarang buka Politeknik Simelu. Iya, buka Politeknik SIM ya. Politeknik Kepulauan Simelu, Polteksim ya. Polteksim. Iya. Itu gimana sejarahnya? Kisahnya tuh gimana tuh membuka terus bisa memilih Polteksim ya, terus di Simelu ya. Itu apa latar belakangnya? Iya, memang Pak Rasman sangat menarik ya untuk kita bedah untuk kemajuan pulau kita yang tercinta ini. Kalau kita menguraikan benang khususnya, ini kan sejak Pak Darmili menjadi bupati, itu kan sudah ada perencanaan di sana. Namun itu gagal. Kemudian juga pada bupati selanjutnya juga demikian. Kemudian pada bupati yang kemarin, ya, Pak Eli Hasim,
saya bilang ini kita di Simelu ini sudah tidak mungkin lagi kita tidak ada perguruan tinggi. Mohon dukungan dari pemerintah daerah. Ya artinya biar saya turun gunung. Jadi artinya sebuah perguruan tinggi ini merupakan salah satu indikator daerah. Indikator maju tidaknya daerah itu ada perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi. Kemudian bagaimana perguruan tinggi kita di Simelu ini bisa berhasil? Ya artinya kita harus mempelajari dulu nomenklaturnya seperti apa, sehingga tidak terjadi seperti sebelumnya gagal. Kemudian untuk pendirian Politeknik Simelu itu ya selain untuk kebutuhan daerah, supaya juga mendapat dukungan dari LL Dikti Wilayah 13 Aceh, juga kementerian, itu harus sesuai memang dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah kalau kita di Simelu ini ada 5. Yang pertama itu adalah kelautan dan perikanan, sumber daya alam kita. Kemudian pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata. Jadi karena kelautan dan perikanan ini memang punya prospek yang sangat unggul, artinya ini dululah yang kita ajukan ke Kemendikbud Ristek Dikti untuk berdirinya Politeknik Kepulauan Simelu ini. Itu yang 5 itu potensi ya atau kebutuhan terhadap SDM-nya tinggi. Karena begini, kalau kita lihat setiap dibuka lowongan kerja, ya lowongan kerja terbesar itu serapannya itu yang pertama sekali guru. Ya, itu kalau guru biasanya dibuka itu sampai, saya kira ini yang ke depan ini bisa sampai 700, Bang. Ya, lalu kemudian tenaga kesehatan, ya. Nah itu kan dua yang saya lihat ya. Jadi itu luar biasa. Ya. Itu gimana tadi? Itu tadi yang 5. Ini kan nggak masuk di yang 5 tadi itu. Ya itu tadi itu gimana pandangannya itu gimana? Cara pandangnya gimana kayak gitu? Baik. Jadi hari ini artinya pemerintah pusat dalam arti Kementerian Pendidikan Nasional atau Dirjen Vokasi lebih mengarah kepada yang namanya vokasi, skill. Skill artinya di sini dituntut setiap lulusan itu untuk memiliki keahlian dari vokasi itu. Jadi artinya setelah tamat itu tidak lagi menggantungkan nasibnya misalnya untuk jadi guru, untuk kesehatan. Kalau kita melihat hari ini berapa banyak pengangguran yang memang alumni keguruan itu. Jadi betul ya, artinya ini yang dilihat ini lebih ke jauh ke depan. Yang dilihat ini karena potensi sesuai dengan geografisnya. Jadi pengembangannya arahnya ke sana, dan itu memang tentu tidak mudah ya. Oh tentu tidak. Apalagi sudah di garis bawah ini ya. Jadi mahasiswanya juga sudah diwanti-wanti ini. Sudah. Masuk ke sini ini bukan jadi orang kantoran atau jadi PNS ini. Jadi kita di sini ada 3 program studi. 3 program studi ya. Ada program sarjana D4 ya, itu pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan. Kemudian ada D3 perikanan tangkap dan ada D3 budidaya ikan. Jadi artinya ketiga program studi ini sangat mendukung keberadaan Simelu ini di tengah lautan, baik pengolahan hasil, perikanan tangkap dan budidaya ikan. Misalnya di D3 perikanan tangkap yang selama ini nelayan kita itu kan menangkap ikan itu secara tradisional. Kemudian juga banyak membahayakan keadaan alam laut kita yang
teratur, biota sehingga biota-biota laut itu kayak lobster kita, kalau tidak kita per dalam penangkapannya atau budidaya pemeliharaan lebih lanjut itu akan punah. Nah, setidaknya melalui melalui program studi perikanan tangkap ini generasi-generasi muda Simulu yang mengambil program studi ini mereka lebih memberikan edukasi, bisa ahli menjadi ahli daripada lulusan vokasi perikanan tangkap ini. Sepengetahuan saya, ini juga lulusan dari jurusan budidaya perikanan, itu juga sudah lumayan banyak ya. Iya. Tapi kan sampai sekarang ini juga tidak tertampung gitu. Maksud saya begini, dalam konsepnya saya setuju, ya, saya setuju dan harus dimulai dari sekarang, ya. Tapi grand design-nya itu gimana? Karena begini. Ini kan SDM ini. SDM kalau yang punya skill lalu kemudian dia tidak digunakan dalam rentang waktu tertentu, itu kan SDM-nya bisa berkurang bahkan hilang gitu. Iya. Nah ini gimana nih tantangannya seperti apa nih grand design-nya nih dokter? Pertanyaannya memang ini sangat luar biasa. Jadi kita di Politeknik Kepulauan Simulu, Pak Rasman, kita sasaran tembak kita itu adalah menciptakan lulusan yang siap kerja, bukan mencari kerja. Nah, kalau ada mahasiswa atau alumni yang budidaya perairan atau apa yang dari luar sana, sudah balik kemari tidak tertampung atau apa ya seperti yang Pak Rasman katakan tadi, itu saya kategorikan tidak punya berjiwa entrepreneurship, wirausaha, mandiri. Rahasianya di mana? Jadi itulah artinya pertama tidak punya kewirausahaan, ya, untuk hidup mandiri misalnya. Kemudian skillnya itu. Jadi antara skill dan jiwa kewirausahaan ini harus memang seiring sejalan. Tapi kan itu kan soal mata kuliah ya. Iya. Ya kalau misal pendidikan kewirausahaannya, memang kalau ini beda ya di Polteksim itu memang dibentuk khusus jiwa kewirausahaannya, skillnya, yang lulusan misalnya dari Banda Aceh atau yang dari luar tadi itu memang nggak ada ya, itu seperti apa? Saya melihat walaupun kita ini baru, ya, kenapa banyak kita yang pengangguran terdidik di Simulu itu, di Simulu ini, ya mata kuliah, kurikulum yang ditawarkan di luar sana itu adalah lebih pada konsep. Walaupun misalnya dibilang di sana itu vokasi, saya tantang hari ini, Anda vokasi, tapi kemampuan Anda di mana? Vokasi, tapi kemampuan Anda di mana? Itu tentu kan sebagai dunia pendidikan, dia kan punya kurikulum tersendiri. Iya. Ya, dan itu antara satu kampus dengan kampus yang lainnya itu tentu kan tidak jauh berbeda. Ya? Iya. Ya. Di Politeknik ini memang punya kurikulum yang berbeda, sehingga memang tadi itu dipastikan bahwa lulusannya itu memang punya kemampuan skill, punya kemampuan wirausaha gitu. Itu memang seperti itu. Iya, saya berkeyakinan begini Pak Rasman, artinya lulusan kita ini kita bangun karakternya, ya, kita bangun karakternya melalui magang. Magang itu bukan dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Misalnya kita ada program studi D4 pengolahan hasil perikanan. Jadi itu kita akan memagangkan mereka apakah 6 bulan atau 1 tahun, sehingga perusahaan-perusahaan yang menampung mereka magang itu langsung melirik mereka. Itu setelah pendidikan atau dalam pendidikan? Dalam pendidikan. Tapi sudah akhir mungkin ya. Semester
semester 3. Oh, semester 3. Semester 3. Itu memang ada SKS-nya di Memang Magang. ada. Memang ada Memang seperti ada itu, kurikulumnya. ya? Karena yang sudah kerjasama perusahaannya. kalau yang sudah kerjasama itu di Provinsi Aceh, di Banda Aceh itu ada perusahaan Pak Almer, itu anak Pak Mawardi Nurdin, agak sedikit lupa saya namanya. Ya. Kemudian ada lagi satu perusahaan pengolahan di Lampulo, saya lupa juga namanya. Masih di Aceh? Masih di Aceh. Di luar Aceh sudah ada? Untuk di luar Aceh ke depan akan kita jajaki. Karena waktu itu kita masih fokus pada syarat-syarat pendirian Politeknik Kepulauan Simelu karena diminta oleh Dikti, artinya bekerja sama MOU dengan beberapa dunia usaha industri perikanan laut ini. Jadi kemarin itu masih bersifat lokal, namun itu mereka sudah go internasional. Jadi saya kembali lagi tadi, alumni atau mahasiswa kita ini kita magangkan mereka yang memang betul-betul mereka mampu dilirik dan keluar dari sana itu punya karakter kewirausahaan mandiri sendiri. Untuk Politeknik, ini kan berarti lebih ke Politeknik Perikanan ya? Untuk langkah Kita awal seperti itu yang sedang berjalan sekarang ini. Politeknik yang sama ada nggak di Aceh ini? Jadi ini yang menarik, keunggulan Politeknik Simelu itu. Ya. Kalau keunggulan Politeknik Kepulauan Simelu ini, ada jurusan yang kita unggul di sini. Yang pertama itu D4 pengolahan hasil perikanan. Hasil perikanan. Belum ada universitas, perguruan tinggi atau politeknik di Aceh yang memiliki jurusan pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan. Yang ada hanya di Simelu. Di Simelu. Yang kedua adalah itu D3 perikanan tangkap. Belum ada politeknik di Aceh atau universitas yang memiliki program studi D3 perikanan tangkap. Jadi artinya kalau yang seperti ladong apalagi itu kan punya itu di sana masalah permesinan juga ada perkapalan ya, tetapi tidak menyebut perikanan tangkapnya. Walaupun mungkin ada kesamaan tapi namanya yang beda ya. Ada kesamaan tapi namanya yang beda. Jadi kalau yang D3 budidaya itu di Politeknik Venezuela ada, di UTU juga ada, ya kan? Walaupun mereka bukan dari Politeknik, ya. Kemudian di Unaya juga ada dan di Unsia juga ada. Baik. Ini dokter bisa dipertajam lagi beda Politeknik, ya, dengan sekolah tinggi, dengan fakultas atau universitas itu bedanya di mana tuh? Iya, baik. Jadi Pak Rasman kan ini saya uraikan sedikit. Perguruan tinggi itu kan ada beberapa jenis. Ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi. Kalau universitas itu kan terdiri dari beberapa fakultas. Ya. Kalau institut juga sama, ya, terdiri dari beberapa fakultas. Sekolah tinggi terdiri dari beberapa jurusan. Nah, kemudian kalau vokasi atau politeknik ini terdiri dari beberapa program studi atau juga jurusan. Kalau yang akademi itu terdiri dari diploma 2 atau diploma 3. Perbedaannya di mana Pak Rasman, pertanyaannya? Mungkin dengan inilah yang mirip-mirip yang satu jurusan tadi sekolah tinggi lah ya. Oh, enggak juga. Yang satu jurusan saja kan sekolah tinggi kan? Iya. Iya kan? Iya betul. Yang satu jurusan. Ya, misalnya sekolah tinggi ilmu tarbiyah misalnya ya. Paling ya beda-beda apa saja nanti kan. Jadi perbedaannya itu di kurikulumnya Pak Rasman. Kurikulumnya, ya. Kalau di universitas, enggak, di sekolah tinggi saja karena universitas itu terlalu luas kalau ya. Kalau di sekolah tinggi itu kurikulumnya itu sama dengan di universitas. 60% teorinya, lebih jauh banyak teorinya daripada prakteknya. Di politeknik? Kalau di politeknik 70% kita prakteknya, vokasinya itu 30% kita teorinya. Di situ kita menangkan, artinya bahwa lulusan vokasi politeknik itu siap kerja, bukan siap berteori.
Jadi itu perbedaannya Pak Resman, perbedaannya yang sangat di situ ya. detail lah. Nah, ini kan Pak Amin sudah jalan berapa? Udah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Baru saja. Iya, Ya, baru Dies saja. Natalis ya. Dies Natalisnya Ya, tanggal 17 tanggal 17 kemarin ya. puncaknya, Baik, ya, September. Kita mengucapkan selamat ulang tahun inisial, selamat Dies Natalis Perdana untuk Iya. Politeknik Simelu. Iya, terima kasih Pak Resman. Baik, Pak Dokter. D4 itu kan 4 tahun, Iya, betul ya? betul lah. D3 ya 3 tahun, begitulah standarnya. Iya, benar-benar. 3 tahun seperti itu. Mungkin kalau di awal ini terasa begitu lama gitu, Benar. betul ya? Iya, Tapi ini sudah 1 tahun loh. iya, Nanti sebentar lagi sudah 2 tahun, benar. sebentar lagi sudah 3 tahun. 3 tahun Iya, lulusannya, betul ya? benar. Nah, kalau sekarang berapa mahasiswanya? Lebih kurang mahasiswa kita itu ada 100. Sudah 100. Sudah 100 lebih. 1 tahun. 1 tahun. Nanti di tahun kedua Di tahun 200. kedua akan bertambah lagi jumlahnya. bisa jadi 200, Bisa jadi 200. bisa jadi 300. Bisa jadi 300. Iya. Dalam waktu 3 tahun, 4-5 tahun, ya, ini kan setelah itu akan menghasilkan alumni. Iya. Balik lagi ya, yang 100 perdana masuk itu kan jadi alumni. Iya. 100 orang Mm-mm. di tahun keempat. Iya. Ya, 100 orang alumni. Ini 100 orang ini. Iya. Grand Design, saya balik lagi. Oke, siap. Ini sebenarnya pertanyaan ini sudah saya wanti-wanti dan selalu saya sampaikan kepada banyak orang. Iya. Ya. Jadi grand design kita di Polteksim itu yang pertama kita siap menciptakan lulusan kita itu untuk siap kerja. Iya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua mereka harus berjiwa entrepreneurship. Kedua ini mereka kita dampingi. Yang ketiga, lulusan-lulusan Politeknik Simelu ini mereka nanti akan kita dampingi terus sampai mereka mendapatkan lapangan kerja. Satu, kita tidak seperti perguruan tinggi lain melepaskan lulusannya, kau carilah kerja kau di sana, sudah selesai urusan kami. Tetapi kita punya tanggung jawab moral terhadap putra dan putri Simelu, ya, di mana ada perusahaan pengolahan baik skala nasional, internasional, mereka akan kita antar ke sana. Kalau nanti memang Politeknik sendiri sudah punya perusahaan sendiri pengolahan hasil perikanan ini, ada pengolahan sarden, pengalengan dan lain sebagainya, abon, mereka akan memenuhi sejumlah perusahaan-perusahaan daripada unit bisnis Politeknik Kepulauan Simelu ini. Nah, kemudian lulusan kita yang kedua adalah program studi perikanan tangkap. Nah, mereka mungkin kita tidak hanya berpikir, mungkin di kita ya, beberapa orang kerja mereka itu hanya menangkap ikan. Oh tidak. Nah, yang pertama adalah mereka memahami bahwa bisa masuk ke entrepreneurship, yaitu bisnis penangkapan ikan. Nah, jadi bisnis hasil laut, dari hasil-hasil penangkapan ikan. Kemudian yang selanjutnya mereka juga bisa berbisnis kapal. Berbisnis kapal dan juga mereka bisa langsung kerja di kapal perikanan tangkap. Nah, dan semua jurusan-jurusan ini bukan hanya mengisi di situ sebenarnya, tetapi mereka juga bisa menjadi ASN, bisa menjadi guru di sekolah-sekolah SMA atau SMK. Nah, jadi ini adalah grand design kita, bagaimana ke depan kita dampingi terus, mereka ini tidak berkeluyuran, tetapi setelah mereka lulus kita antarkan mereka sampai mereka mendapatkan yang sesungguhnya dari hasil studi mereka itu. Dan kita yakin juga percaya bahwa itu akan kita dapatkan chemistry-nya. Karena kita insya Allah akan melakukan grand design yang beda. Kita tidak membiarkan lulusan kita kemana dia pergi, tetapi sesuai dengan skill atau kompetensi yang dia dapatkan, kita dampingi terus
Nah, sehingga betul-betul keberadaan Politeknik Kepulauan Simelu memberikan manfaat dan memberikan yang terbaik. Artinya tidak menciptakan pengangguran di Simelu ini. Iya, baik. Dokter, tentu itu secara konsep ya, grand design itu tentu sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Kalau enggak kan nggak mungkin bisa berdiri. Iya. Nggak mungkin dari kementerian mau keluarkan surat ya izinnya gitu. Benar. Iya. Baik. Terlepas ini kan ketika kita bicara politeknik yang 70% SDM-nya itu lebih ke praktik. Brandnya itu nih internasional misalnya. Iya. Ya. Nah ini yang kita khawatirkan misalnya, masih jauh dari apa yang kita bayangkan dulu. Iya. Nah. Ini yang sangat dilema kita hari ini. Ya artinya pemerintah daerah